Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Syamsu Madain. Nah, teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang slide presentasi dari AFC. Mudah-mudahan dengan video kali ini bisa menjadi bahan untuk presentasi. Dalam artian bahwa saya akan bawakan presentasinya, tetapi tidak mesti Anda harus ikuti full cara saya, tetapi minimal ada gambaran bahwa yang harus dijelaskan itu seperti ini. Jadi ini sangat berguna buat teman-teman yang baru join atau mungkin yang sudah lama join tetapi belum bisa presentasi, belum bisa menjelaskan ke temannya atau ke timnya. Tidak mesti ikuti gaya saya, ini hanya contoh saja. Oke, teman-teman, pada slide pertama kita akan jelaskan tentang AFC. Apa itu AFC? AFC adalah singkatan dari Asayama Family Club. Jadi begini teman-teman, ternyata di Jepang itu ketika orang mau membuat sebuah usaha atau perusahaan, terkadang mereka menggunakan nama keluarga mereka. Contoh, Toyota. Ternyata Toyota itu adalah nama orang. Honda itu juga ternyata nama orang. Nah, hari ini kita akan jelaskan tentang AFC. AFC itu adalah Asayama, keluarga dari Asayama. Asayama Family Club. Di Japan brand. Kemudian AFC ini juga sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Nah, ini satu nilai plus buat kita karena sebuah brand yang sudah terdaftar di bursa saham itu saya sangat yakin bahwa dia akan menjaga brand itu, dia akan menjaga namanya. Jadi tidak asal-asalan untuk produksi sesuatu. Kenapa? Karena nama atau brand begitu penting. Sudah mendapatkan juga sertifikat GMP. AFC ini juga terdaftar di Kementerian Kesehatan Jepang. Selanjutnya, AFC ini adalah perusahaan farmasi yang tertua di Jepang dan AFC ini adalah perusahaan farmasi pertama yang terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Kemudian AFC ini juga adalah perusahaan farmasi Jepang yang pertama mendapatkan sertifikat GMP. Selanjutnya, AFC memiliki visi dan misi. Nah, visinya apa? Menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia dengan menyediakan produk-produk inovasi terbaru. Kenapa? Karena memang keuntungan yang luar biasa kita di AFC bukan perusahaan MLM di luar negeri, tetapi perusahaan farmasi. Maka untuk inovasi-inovasi produk yang baru, insya Allah kita bisa menyediakan di sini. Nah, itulah visinya dari AFC, bukan sekedar hanya menjual produk yang biasa-biasa saja, tetapi dia akan menjual produk yang betul-betul teruji berdasarkan fakta dan data. Karena banyak orang yang terkadang hanya mengatakan ini produknya luar biasa, bagus, baik, hebat, tetapi nggak ada datanya. Nah, AFC menyediakan fakta dan data. Dan misinya adalah menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi yang tak terbatas. Di AFC bukan sekedar hanya rekrut member, jualan produk, tetapi tak terbatas. Kenapa? Misi-misi yang dilakukan AFC misalnya ada AFC Pay ke depannya, kemudian kita akan terdaftar di bursa saham di Indonesia, kita pun juga akan memiliki rumah sakit kanker gratis nantinya. Jadi banyak hal yang tanpa batas. Insya Allah kita akan menjadi bagian di AFC ini. Oke, selanjutnya AFC ini juga sudah terdaftar di AP2LI. Ini beberapa kantor kita. Ada kantor kita di Jepang, ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Medan. Yang insya Allah tanggal 3 November itu akan dibuka di Medan. Dan mudah-mudahan di seluruh kota besar di Indonesia nanti akan dibuka kantor cabang. Bukan stokis, tetapi kantor cabang. Selanjutnya, ini adalah founder dari AFC, Bapak Ernest Prayuda. Beliau seorang pebisnis yang luar biasa, 15 tahun berkarir di Amerika, melanglang buana di mana-mana, dan akhirnya mendapatkan panggilan jiwa untuk kembali ke Indonesia untuk membangun sebuah perusahaan yang luar biasa bersama dengan AFC. Kemudian berikut adalah co-founder. Beliau adalah Michael Tampi. Beliau ini berkarir di bidang keuangan. Kemudian beliau juga selama ini seorang investor berbagai macam perusahaan-perusahaan besar yang sudah didirikan di Indonesia. Jadi ini kolaborasi yang luar biasa antara Pak Ernest Prayuda dengan Michael Tampi. Selanjutnya teman-teman, kita punya medical expert. Beliau adalah Dr. Trevino. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail sekali. Tenang, di sini kita punya medical expert yang siap membantu Anda. AFC mendapatkan rekor muri atas pencapaiannya membawa peserta 1.010 orang tur kapal pesiar pada tahun lalu.
Dan pada saat itu juga kita grand launching dari AFC. Nah, selanjutnya teman-teman, paten dan uji klinis. Inilah hal yang membedakan kita dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Kenapa? Banyak perusahaan di luar sana yang nggak punya uji klinis, apalagi paten gitu. Nah, apa sih itu uji klinis? Uji klinis itu adalah uji terhadap khasiat. Diuji misalnya ke 50 orang. Dari 50 orang ini diuji dalam waktu tertentu. Setelah itu diambil kesimpulan bahwa si A, si B, si C setelah konsumsi produk ini dia bisa mendapatkan perbaikan untuk A, B, C, dan D. Itulah uji klinisnya. Tetapi pada saat uji klinis itu mungkin saja masih ada orang yang tidak mendapatkan perbaikan. Misalnya nih diuji ke 50 orang, mungkin ada 2 orang, ada 3 orang yang mungkin saja tidak mendapatkan perbaikan, tetapi secara umum lebih banyak orang yang mendapatkan perbaikan. Nah, itulah uji klinis. Tetapi kalau paten, satu tingkat di atas uji klinis. Artinya begini, ketika diuji ke 100 orang, maka 100-100-nya harus mendapatkan perbaikan. Kalau satu saja yang tidak mendapatkan perbaikan, maka patennya tidak jadi. Nah, makanya misalnya Utsukushi kita punya patennya 3, SOP punya 3, SOP Subarashi itu ada 4 gitu. Tetapi uji klinisnya ada beberapa. Bisa untuk rambut misalnya, bisa untuk ekspresi gen misalnya. Jadi seperti itu teman-teman. Penting sekali kita pahami tentang uji klinis ini dengan paten supaya kita bisa menjelaskan lebih detail kepada teman-teman kita atau keluarga kita atau sahabat-sahabat kita yang lain. Jadi saya pun awalnya nggak ngerti gitu loh. Setelah saya dijelaskan oleh beberapa dokter, saya mendengarkan penjelasan dari dokter yang ada, ini saya bisa memahami, oh ada gambaran umum. Saya ambil contoh, paracetamol. Setahu saya paracetamol itu adalah patennya untuk menurunkan panas. Jadi kalau orang demam, kasih minum paracetamol, insya Allah turun. Tetapi ada juga orang yang turunnya 1 menit, ada juga orang turunnya 5 menit, ada juga 1 jam. Kenapa kok bisa beda-beda? Karena memang setiap tubuh masing-masing kita itu berbeda cara menerimanya gitu. Tapi adakah perubahan? Insya Allah pasti terjadi. Secara teknologi pasti ada perubahan. Tetapi waktunya setiap orang beda-beda. Produk yang pertama adalah Utsukushi. Utsukushi itu artinya cantik dalam bahasa Jepang. Nah, kenapa cantik? Nanti saya jelaskan. Nah, Utsukushi ini adalah produk yang memiliki ingredient utama dari salmon milk DNA. Jadi, ingredient utamanya adalah dari sperma ikan salmon, ikan Enchoritus keta salmon di Hokkaido. Diolah dengan teknologi yang luar biasa, akhirnya menghasilkan konsentrat peptide nanosize 800 Dalton. Maksudnya apa? Ya, bisa diserap lebih cepat. Disertai dengan beberapa ingredient, teman bisa baca. Tetapi yang saya ingin jelaskan di sini adalah patennya. Sekali lagi, kalau kita berbicara tentang paten adalah sesuatu yang pasti terjadi secara teknologi. Nah, apa paten dari Utsukushi ini? Yang pertama adalah anti-tumor. Paten yang kedua adalah menaikkan sistem imunitas, ya, immune activating effect. Yang ketiga adalah terapi untuk hepatitis C. Nah, inilah 3 paten. Artinya bahwa produk ini sangat cocok untuk orang-orang yang mungkin punya keluhan tentang tumor. Dia untuk menaikkan sistem imun tubuh kita, kemudian melawan hepatitis C. Jadi kalau ada teman-teman, ada keluarga kita yang mengalami masalah kesehatan, khususnya hepatitis C, insya Allah kita bisa membantu. Bagaimana dengan hepatitis A dan B? Insya Allah produk ini bisa membantu. Jadi ini tiga paten utama. Nah, selanjutnya ini adalah uji klinis. Ya, uji klinis tentang NK cell. Tadi kan ada anti tumor gitu ya. Jadi bagaimana caranya bekerja anti tumornya? Dengan cara mengaktifkan natural killer cell di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita lah yang melawan. Kemudian ini adalah uji klinis tentang perbaikan sitolisis dari MSF7 pada kanker payudara atau kelenjar susu di payudara. Insya Allah bisa membantu perbaikan untuk orang yang mengalami mungkin ada tumor di payudara, itu bisa dibantu. Ini ada uji klinisnya. Kemudian Utsukushi juga bisa peningkatan sel darah putih, peningkatan sistem imunitas tubuh. Ini adalah uji klinis semuanya. Nah, kalau saya sebagai orang awam mungkin nggak mampu membaca yang hal-hal seperti ini. Makanya saya nggak detail. Nah, untuk lebih detailnya kita bisa ikuti penjelasan dokter di setiap pertemuan-pertemuan AFC. Kemudian uji klinis tentang kulit wajah, perbaikan pada pori-pori dan spot hitam. Kemudian ada uji klinis tentang perbaikan sebum pada kulit, ada perbaikan keriput. Banyak uji klinisnya yang lain.
Tetapi ingat, patennya tadi ada 3. Yang pertama patennya adalah anti tumor, yang kedua adalah menaikkan sistem imun tubuh, yang ketiga adalah melawan hepatitis C. Berbicara tentang Utsukushi, kenapa tadi artinya cantik? Utsukushi ini, di samping dari patennya tadi, Utsukushi ini mengandung probiotik yang sangat tinggi. Bahkan satu saset itu kandungannya sampai 1 triliun probiotiknya. Kalau kita konsumsi satu saset, boleh dikata setara dengan 1000 botol ya. Begitu tingginya kandungan probiotik yang ada di Utsukushi ini. Nah, usus yang bersih, pencernaan yang lancar, maka itu sangat erat hubungannya dengan kecantikan. Makanya Utsukushi itu artinya cantik. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang SOP 100+. Walaupun sebenarnya SOP 100+ ini sudah disempurnakan di yang namanya SOP Subarasi, tetapi tetap saya akan jelaskan di sini. SOP 100+ itu orang Jepang memberikan nama marine placenta. Jadi diekstraksi dari ikan Enchoritus keta salmon yang ditemukan di laut utara Hokkaido. Kemudian diolah dengan teknologi yang canggih, menghasilkan konsentrat peptida nanosize 600 Dalton. Jadi artinya bahwa dia itu bisa lebih cepat menyerap ke dalam tubuh kita. Nah, ditambah dengan ingredient atau bahan aktif yang lainnya yang ada di SOP 100+ ini. Nah, SOP 100+ ini sebenarnya terinspirasi dari human placenta yang sudah jauh melegenda 400 tahun yang lalu sebelum Masehi, bahwa plasenta atau ari-ari manusia itu sebenarnya bisa dijadikan obat gitu ya. Namun kita di Indonesia itu tentu tidak dibolehkan. Bahkan sesuai dengan Perka BPOM 2004 itu dilarang karena dianggap haram atau ilegal ya. Nah, selanjutnya ini adalah perbandingan antara aktif ingredient SOP 100, human placenta, dan deer placenta. Ini setelah diuji, dibandingkan dengan plasenta manusia, dengan plasenta rusa, kandungan aktif ingredient dari SOP 100 itu jauh lebih tinggi. Nah, sekarang kita berbicara tentang paten. Apa paten dari SOP 100? Paten dari SOP 100 ini yang pertama adalah regenerasi sel. Yang kedua adalah memperlancar peredaran darah. Yang ketiga adalah anti-aging effect. Mencerahkan kulit, khususnya keriput. Nah, kita berbicara tentang regenerasi sel. Pada umur 35 tahun ke atas, fungsi dari organ kita itu semua rata-rata pada menurun. Kenapa bisa? Karena ada selnya yang sudah lebih banyak mati daripada yang hidup. Ya. Nah, produk ini dia masuk untuk apa? Meregenerasi sel-sel dari organ tubuh kita. Maka tidak heran kok bisa satu produk untuk semua penyakit gitu. Kok satu produk untuk semua keluhan? Ya, karena memang patennya tadi adalah regenerasi sel. Jadi seluruh organ tubuh kita yang sel-selnya tadi menua, rusak atau apapun itu, artinya ada sesuatu yang tidak normal, maka produk ini dia akan regenerasi. Nah, itu secara umum. Dia akan regenerasi, dia akan mengganti yang rusak. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Mobil ya, mobil itu kalau mungkin udah berumur, banyak yang rusak, gasnya sudah mulai tidak bagus gitu. Tetapi ketika kita masukkan di bengkel, diganti onderdilnya yang rusak, maka insya Allah akan baik kembali. Walaupun udah tua, tetapi dia akan berjalan dengan baik. Tetapi tentu teman-teman, kita juga harus pakai logika. Tidak bisa disamakan mobil baru dengan mobil yang sudah tua. Mobil baru mungkin Anda geber gitu kan. Tetapi kalau mobil yang sudah tua, walaupun Anda sudah kasih masuk di bengkel, sudah diganti onderdilnya yang rusak, terus Anda mau gas sampai 150-160, wah nggak bisa. Itu berasap itu. Kenapa? Karena memang mungkin tidak semuanya bisa diregenerasi, tetapi minimal bisa diperbaiki, bisa jalan gitu loh. Tetapi bukan berarti diganti semua jadi baru, bukan. Ya, jadi seperti itulah gambaran dari regenerasi sel. Itulah sebabnya produk ini banyak orang yang terbantu, banyak orang yang cocok dengan produk ini karena tadi sel-sel itu diregenerasi. Banyak orang dia sudah minum obat diabetes gitu puluhan tahun gitu, tapi nggak sembuh-sembuh, begitu-begitu aja. Dia setelah dia suntik atau setelah dia minum, oke, bagus lagi, gula darahnya turun gitu ya. Tetapi ya seterusnya seumur hidup seperti itu. Kalau seandainya obat itu bisa menyembuhkan, secara logika itu 10 tahun itu udah waktu yang lumayan lama lah begitu. Semestinya insya Allah sudah mendapatkan perbaikan. Tetapi ya hanya berulang begitu terus setiap hari. Sekarang pertanyaannya begini, kenapa pankreasnya tidak bisa memproduksi hormon insulin?
Karena sel-sel dari pankreas tadi sudah banyak yang mati, sudah rusak, yang membuat pankreasnya tidak berfungsi secara optimal. Produk SOP 100 masuk untuk apa? Dia akan regenerasi sel-sel dari pankreasnya supaya pankreas tadi bisa memproduksi hormon insulin nanti secara normal. Jadi itu contoh untuk regenerasi sel. Dia akan regenerasi sel-sel dari organ-organ tubuh kita. Kemudian, memperlancar pilihan darah. Ini paten luar biasa sekali. Kenapa tadi sel-sel dalam tubuh kita banyak yang mati? Kenapa sel-sel tadi kurang diregenerasi? Karena begini, bisa saja salah satu penyebabnya adalah karena peredaran darah tadi tidak lancar. Nah, hebatnya produk SOP 100 ini, patennya adalah tadi sudah diregenerasi, kemudian yang kedua adalah diperlancar pelihan darah. Dengan lancarnya pelihan darah, maka sel-sel tadi akan lebih cepat diregenerasi. Nah, dengan lancarnya tadi pelihan darah, maka insya Allah organ-organ tubuh kita atau sel-sel dalam tubuh kita semakin hari semakin membaik. Itulah yang membuat SOP 100 ini begitu banyak membantu orang. Tetapi saya kasih tahu teman-teman, kita harus pahami bahwa SOP 100 ini bukan obat panjang umur, bukan. Tetapi minimal memperbaiki kualitas hidup kita. Paten selanjutnya adalah memperbaiki kulit, khususnya keriput. Jadi sebenarnya itu seperti ini. Kalau misalnya peredaran darah di wajah ini lancar, sel-sel di kulit diregenerasi, ya otomatis sebenarnya lebih cerah, lebih kencang kelihatan. Jadi seperti itu. Setiap presentasi itu saya selalu bilang bahwa sebenarnya untuk memperbaiki kulit, khususnya keriput ini atau anti-aging efek ini, itu adalah bonus. Yang paling penting adalah regenerasi sel, yang kedua adalah memperlancar peredaran darah. Itu yang paling keren. Oke teman-teman, selanjutnya ini adalah uji klinis. Nah, tadi kan saya jelaskan di sebelumnya ada uji klinis. Nah, ini juga SOP bisa untuk memperbaiki pertumbuhan rambut. Yang kedua, punya antioksidan yang tinggi. Selanjutnya, SOP 100 juga dapat membantu untuk peningkatan ekspresi gen. Maksudnya bagaimana? Contoh kecil, bapaknya diabetes, mamanya diabetes, biasanya anaknya juga jadi diabetes. Nah, dengan konsumsi SOP 100, insya Allah bisa membantu untuk memutus mata rantai dari gen tadi. Nah, selanjutnya peningkatan hormon pada wanita pasca menopause. Nah, ini teman-teman banyak sekali kesaksian. Ibu-ibu yang konsumsi ini luar biasa. Banyak ada yang bahkan haid kembali, yang sudah berumur, gairah seksualnya kembali meningkat, hubungan suami istri kembali luar biasa. Ya, banyak orang yang bilang ya kembali seperti dulu. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, uji klinis juga tentang peningkatan peredaran darah ya, uji klinisnya tadi ya, kemudian penurunan kadar gula. Itu uji klinis semua, mengurangi, menghilangkan kerutan. Ini uji klinisnya. Kemudian produk selanjutnya adalah SOP Subarasi. SOP Subarasi ini adalah penyempurnaan dari SOP 100+. Kalau di SOP 100+ itu hanya mengandung satu peptide namanya marin placenta, di SOP Subarasi ini mengandung triple peptide. Pertama adalah marin placenta, yang kedua adalah sardine peptide, yang ketiga adalah vegan peptide atau fruit flow. Di samping itu juga ada beberapa bahan aktif yang ada di dalam SOP Subarasi ini. SOP Subarasi ini merupakan sejarah bagi AFC Jepang karena selama ini dalam pembuatan produk dia nggak pernah kerjasama dengan negara lain. Akan tetapi khusus untuk Subarasi ini AFC Jepang bekerja sama dengan negara lain. Kenapa? Karena salah satu ingredient dari SOP Subarasi ini memenangkan penghargaan sebagai one of the most innovative product of the year atau VISA 2012 dan juga meraih the first European Food Safety Authority approved natural cardioprotective functional ingredient. Nah, sekarang teman-teman, apa patennya? Sekali lagi saya jelaskan di sini. Paten, berbicara tentang paten, saya ulangi. Berbicara tentang paten adalah sesuatu yang pasti terjadi secara teknologi. Nah, sekarang apa paten dari SOP Subarasi? Paten dari SOP Subarasi yang pertama, seperti yang saya jelaskan di SOP 100 adalah regenerasi sel, yang kedua memperlancar peredaran darah. Nah, yang ketiga adalah anti hipertensi. Nah, ini sangat luar biasa. Yang ketiga adalah anti plak. Jadi teman-teman, patennya ditambah.
Kalau di SOP 100 itu ada 3, kalau di sini ada 4 ya. Jadi yang pertama, paten yang pertama adalah regenerasi sel, yang kedua adalah memperlancar peredaran darah, yang ketiga adalah anti hipertensi, yang keempat adalah anti plak. Nah, ini udah sangat jelas, saya sudah jelaskan tadi di SOP 100, ini adalah penyempurnaan dari SOP 100. Jadi ditambah untuk orang hipertensi, untuk apa? Untuk semakin memperlancar peredaran darah. Maka dengan SOP Surbarasi ini insya Allah akan semakin banyak membantu orang lain. Nah, ini dia aktif ingredient di dalam SOP Surbarasi. Kemudian ini adalah uji klinis ya, uji klinis dari Surbarasi mencegah inflamasi dan penurunan tekanan darah tinggi. Yang kedua, ini uji klinis untuk penyumbatan pembuluh darah untuk membantu memperbaiki toleransi glukosa. Kemudian ini uji klinis Surbarasi untuk mencegah agregasi trombosit, dan masih banyak lagi uji klinis yang lain. Tetapi teman-teman, saya tidak mau terlalu detail menjelaskan untuk produknya karena saya bukan orang medis ya. Nah, untuk teman-teman nanti kalau mau detail di sini ketika Anda sudah join member, Anda bisa mendapatkan penjelasan atau training khusus fungsi dari produk DAFC. Satu hal teman-teman, produk SOP Surbarasi ini adalah bukan obat tetapi makanan kesehatan. Produk dari AFC itu sudah mendapatkan sertifikat laboratorium, sertifikat bebas antibiotik, bebas pestisida, bebas logam berat, kimia berbahaya, hormon, dan bebas pencemaran radiasi nuklir. Ya, kita juga mendapatkan sertifikat organik, mendapatkan juga sertifikat natural. Ya, jadi memang luar biasa sekali. Sertifikat halal juga dari Jepang. Kemudian ini adalah penandatanganan pemegang paten dari Marine Placenta yang menandatangani bahwa hanya akan kerjasama dengan AFC Indonesia. Kemudian ini adalah sertifikat yang menandakan bahwa AFC Indonesia menjadi penjualan tertinggi kedua seluruh dunia, khususnya untuk AFC secara global. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya saya akan jelaskan tentang marketing plan. Namun, marketing plan-nya ini saya sudah jelaskan lebih detail. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat pada description box di bawah ini, link menuju ke video penjelasan dari marketing plan. Oke, cukup sampai di sini teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.